Saya jadi ingat lagu ini saya karang sekitar tahun 1995 atau 96. Jadi ini sudah 20 tahun, saudaraku. Waktu saya menulis atau mengarang lagu ini, saya pikir saya sudah memberikan hidup saya untuk Tuhan, saudara. Waktu saya mengarang lagu ini, saya merasa bahwa saya sudah memberikan hidup saya untuk Tuhan. Waktu saya karang pertama itu hanya ada bait pertama dan ref. Jadi bait keduanya saya karang beberapa tahun kemudian. Waktu pertama hanya bait pertama, Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Saya merasa bahwa saya sudah memberikan hidup saya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, saya baru menyadari bahwa saya belum memberikan segenap hidup saya. Bahkan kita lebih mau Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Dan memang Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita dengan 33,5 tahun mengosongkan diri menjadi manusia dan mati di kayu salib. Supaya dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Prinsip ini penting, saudaraku sekalian, ya. Dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Jadi semua dosa yang kita lakukan, baik yang sudah, sedang, dan akan bisa kita lakukan, itu dihapuskan. Tetapi watak, karakter, dosa, ini yang harus kita tanggulangi. Kalau kita memberikan hidup kita untuk Tuhan itu bukan profesi kita yang berubah. Bukan bentuk kesibukan, bentuk aktivitas kita yang berbeda dari pekerjaan sekuler. Tapi watak karakter dosa yang ditanggulangi. Saudara punya waktu, saudara punya tenaga, saudara punya uang. Apapun yang saudara miliki bisa saudara persembahkan untuk pekerjaan gereja atau yang disebut pelayanan. Tapi kalau watak karakter dosa tidak saudara tanggulangi, itu sia-sia. Sekalipun engkau memberikan tubuhmu untuk dibakar, menyerahkan seluruh hartamu tanpa kasih. Kasih itu artinya tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu maksudnya watak karakter dosa kita dikikis. Yang menyesatkan saya dan banyak orang, ini tidak bermaksud menjolimi siapapun ya saudara. Ketika seseorang belajar, maksud saya ketika seseorang memberi diri menjadi pendeta, memberi diri jadi full timer, lalu sekolah teologi atau sekolah Alkitab, dia merasa sudah memberi hidupnya untuk Tuhan. Saudara mengerti nggak ada banyak orang yang tidak sekolah Alkitab,
Banyak orang yang tidak sekolah teologi ya. Ada orang yang hanya menjadi pengusaha, pedagang, pegawai, tidak merasa memberi hidupnya untuk Tuhan. Karena dia jadi pedagang. Kalau si itu jadi pendeta, si itu sekolah teologi ya. Ini menyesatkan. Ini menyesatkan. Dulu saya pernah mengatakan dan harus saya katakan terus bahwa sekolah Alkitab itu gereja. Gereja ini sekolah Alkitab. Jadi sekolah Alkitab itu apa? Itu khusus untuk calon gurunya. Kalau dibutuhkan. Di gereja ini saudara harus belajar, ya. Karena watak karakter dosa ini harus ditanggulangi, saudaraku. Kalau tidak ditanggulangi, orang tidak akan bisa menyelesaikan. Yang saya pahami, saudaraku, kalau ini dianggap hipotesa, ya boleh, ya. Yang saya pahami, saudara, itu begini, saudara. Ini gambar sering saya buat nih. Kalau orang terus hidup dalam percintaan dengan dunia, ya. Ini misalnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Itu di usia tertentu 45 gitu di sini, itu sudah tidak bisa balik. Tidak bisa balik. Jadi kalau saudara sekarang duduk di sini ya, bersyukur. Kalau saudara jadi anak konglomerat, Anda sedang makan malam atau mempersiapkan makan malam di Hong Kong. Nah, habis makan malam nanti mau nonton film atau mau kemana lagi, Anda tidak akan bisa balik. Dan banyak orang tidak bisa balik. Atau karena lingkungan buruk, ya, dan terbawa oleh lingkungan itu, tidak pernah. Jumat mancing, pulang Minggu malam. Jumat sore sudah bawa moge keluar kota rame-rame. Itu sudah nggak pikir. Umurnya juga sudah 50 tahun, 45, 65. Nyari apa? Sampai tidak memiliki kepekaan menangkap Tuhan. Tadi saya bicara-bicara dengan orang-orang, lalu bilang, Om, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Saya jawab, ketekunan. Nggak gampang memang waktu kita doa 30 menit kita ngantuk, doa seakan-akan Tuhan tidak ada, gitu saudara. Ya, nggak mudah. Tapi kalau tekun, pasti engkau menjumpai Tuhan. Menarik juga pertanyaan, bagaimana Om bisa mendengar suara Tuhan? Tidak bisa dibahasakan, tapi saya mencoba untuk membahasakan. Karena tiap hari kita berdoa, kita meditasi, kita sering seperti ada di satu ruangan. Lalu ada di dalam diri kita, ada orang bersama kita, seakan-akan. Dan itu suaranya jelas. Tuhan, kenapa aku tidak sempurna? Kenapa aku tidak kunjung sempurna? Itu seperti ada bagian di dalam satu ruangan yang kita ada di situ, lalu kita mendengar suara itu berkata, aku tidak pernah minta ampun kepada Bapa. Saudara nanti akan bisa membedakan antara suara Tuhan atau suara diri sendiri atau pengaruh dari nonton film tadi. Suara itu khas, dan memang agak jarang, agak jarang. Sebab kalau kita sudah dianggap Tuhan tahu, Tuhan nggak perlu berbicara, nggak perlu Tuhan berkata-kata karena menganggap kita ini sudah ngerti. Tapi hal-hal yang penting Tuhan sampaikan. Kenapa kamu tidak berani berjanji untuk hidup suci? Ya karena masih salah. Kalau kamu sudah ikut aku
komitmenmu adalah ikut aku, berarti memang tidak boleh berbuat salah. Kalau saudara berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus, berarti harus hidup suci. Gak ada peluang untuk hidup salah itu. Harus hidup suci. Kenapa gak berkata, aku janji Tuhan. Jangankan zina, cabul, mencuri, kebencian, kata-kata yang tidak perlu, kemunafikan. Di mimbar ini juga kita bisa sombong. Ya, apapun. Ya kita tidak seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah meleset. Jadi tepat terus, kita kadang-kadang meleset. Tapi kalau kita sudah berkata, aku janji Tuhan, itu kalau kita berbuat salah sakit sekali. Dan kita jadi trauma, saudara, untuk minta ampun. Jangan sampai aku minta ampun. Sakit, malu, melukai Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah sampai nggak bisa balik ini, begitu duniawi, nggak akan bisa mengerti. Kalau bicara tentang Tuhan tuh nggak akan bisa mengerti. Dan saudara-saudara ini masih punya kesempatan walaupun sebagian saudara juga sudah ada di satu level yang krisis. Saudara ini ada di level yang krisis loh, sebagian ini. Jangan merasa sudah memberi diri bagi Tuhan hanya karena kita menjadi aktivis gereja, pelayan jemaat, atau bahkan pendeta. Memberi diri bagi Tuhan itu, saudara, berarti menundukkan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Menundukkan jiwa kita kepada Tuhan. Menundukkan jiwa kita kepada Tuhan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sebenarnya saudara, kehendak ini sangat dimotori oleh dua hal ini. Kalau pikirannya rusak, perasaannya ikut rusak, kehendaknya pasti rusak. Jadi kalau kita berkata, ya Tuhan kuduskan kehendakku, biarlah kehendakku hanya tertuju kepadamu. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Nah, itulah sebabnya saudara, pikiran kita ini harus dikuduskan. Ya, kita tahu ini sering saya khotbahkan, Roma berapa? 12 ayat kedua. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Saya masih punya PR banyak, saudaraku. Saya ingin mengupas perkataan-perkataan Tuhan. Saya sudah punya cita-cita ini sudah lumayan lama, saudara. Apalagi sekarang setelah saya dibukakan banyak kebenaran, saudara. Aduh, saya punya satu tugas yang rasa belum terpenuhi. Setiap pernyataan Tuhan itu kita lihat, kita gali isinya. Di situ Injil. Pikiran kita diubah dari situ. Kalau mau mendapatkan bantuan yang berarti, tulisan rasul-rasul, saudara. Cara berpikirnya Tuhan itu loh. Kalau di perjanjian lama kan, bagaimana Allah bertindak kepada umat yang primitif. Umat yang orientasi berpikirnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, kita lihat kebijakan-kebijakan Allah yang luar biasa di sini. Tapi di perjanjian baru, kita diajar bagaimana kita berpikir seperti Allah berpikir. Dan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidupnya itu menunjukkan sebuah pola hidup yang harus kita kenakan. Itulah Injil.
Jadi Injil itu bukan sekedar percaya Tuhan Yesus selamat. Itu baru judul. Sedangkan Injil itu, saudaraku, kuasa Allah yang menyelamatkan, itu kebenaran-kebenaran yang merubah cara berpikir kita. Kalau ada peta harta karun yang bisa menemukan kekayaan yang harganya triliun rupiah atau ratusan miliar dolar, itu harta karun ini, peta harta karun ini tak ternilai, betul nggak saudara? Bisa diperebutkan dengan mempertaruhkan nyawa, betul? Mau dibeli 3, 5, 10 miliar pun dibeli, betul nggak? 100 miliar berani, karena hartanya bisa beberapa triliun, bisa nggak habis 10 keturunan. Saudara tahu nggak? Injil itu peta harta karun. Harta karunnya itu kita. Kita ini kan makhluk kekal yang lebih mahal dari seluruh kekayaan dunia kalau dikumpulkan. Berapa triliun kekayaan dunia kalau dikumpulkan? Itu nggak ada artinya dengan nilai jiwa. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Dan Injil itu serumnya, terapinya untuk bisa merubah jiwa. Jadi kalau Tuhan mengatakan seperti, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan nyawaku, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu perkataan-perkataan yang sebenarnya seperti peta harta karun itu, yang kalau kita turuti, kita sampai pada kesempurnaan. Nanti dibahasakan Paulus dengan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dan banyak lagi itu kebenaran. Nah, kebenaran-kebenaran ini harus dilakukan, dan untuk melakukan harus ada perjuangan. Dan kalau seseorang sungguh-sungguh memiliki perjuangan, dia baru bisa khotbah. Dan khotbahnya pasti mengarahkan kepada pikiran yang diubah. Harus ada pergumulan konkret. Kalau dulu kan saya pinter khotbah karena saya teolog. Mau bahan khotbah apapun rasanya saya punya. Sekarang juga saya khotbah. Tapi mestinya ada sesuatu yang saya miliki, yang kalau saya bagikan, itu akan bisa merubah manusia. Seperti kalau saya berkata begini, kenapa kita nggak berkomitmen, aku mau hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Bagaimana orang bisa menemukan itu, saudara, walaupun saya belum sempurna? Kalau dia berjuang. Ya kenapa Tuhan Yesus tidak pernah minta ampun? Karena dia tidak pernah bersalah. Kenapa aku tidak berjuang untuk tidak bersalah? Kenapa aku tidak mau berjuang untuk tidak bersalah? Kan rekor hidup kita, pengalaman hidup kita masa lalu, dan mental block kita mengatakan tidak bisa sempurna. Saya jelaskan, sempurna itu beda. Sempurnanya anak kelas 6 SD dengan kelas 3 SMP beda, betul? Tapi dia harus sempurna di kelas 6 SD. Memang nilai A kelas 3 SMA tidak sama dengan A kelas 3 SMP, betul? Tapi di SMP kelas 3 dia harus dapat nilai A. Tangkap saudara? Jadi kalau ada orang berkata itu harus sempurna, nggak mungkin sempurna, sombong amat. You dengar dulu saya ngomong baru gue kasih tahu. Kan ada level yang diberi banyak dituntut banyak. Di levelmu dong, bukan di levelku. Kalau orang bisa ngangkat 10 kilo, itu sempurna untuk umur itu. Tapi kalau yang lain dia mengangkat 15 kilo. Untuk yang lebih dewasa, mestinya 25 kilo dia bisa memikul. Betul? Untuk yang satu bisa 50 kilo loh. Betul nggak? Untuk lifter, dia bisa 120 kilo. Kan beda-beda. Dan di sini sebenarnya, saudaraku, keadilan Tuhan itu nyata, saudaraku. Ya.
Jadi kalau sekarang saya menyadari ini, saya harus serius. Ikut Tuhannya serius. Mengalami Tuhannya serius. Supaya saya bisa membimbing saudara. Kalau cuman ilmu teologi dengan berbagai definisi rumusan-rumusannya, sebenarnya Anda nggak usah dengar saya loh. Itu buku begitu banyak, you bisa baca loh. Amin. Loh, aminnya kok kurang yakin? Itu kalau saudara mau baca, seabrek-abrek. Tetapi bagaimana menyampaikan sesuatu yang kontekstual dengan dunia kita hari ini? Kontekstual dengan jemaat yang dilayani. Kan tidak kebetulan kalau saya ketemu saudara. Saya ketemu Pak William. Saya ketemu saudara di sini. Itu tidak kebetulan. Tuhan yang percayakan domba-domba itu ada di sini. Dan pasti harus ada sesuatu yang saya terima dari Tuhan untuk dapat saya bagikan, dan sangat kontekstual dengan kebutuhan saudara. Aku bisa ikuti orang ini. Tuhan taruh dia sebagai gembala kecilku. Anda ngerti saya ngomong apa? Jadi bukan begini, tenang, aku bisa ngajar. Aku teologianya hebat ya. Aku khotbah nanti. Pokoknya pandanganku paling benar. Nah, itu sudah kita mulai lewati. Itu 5 bulan, 6 bulan yang lalu. 3 bulan belakangan ini sudah ada revolusi luar biasa. Jadi walaupun itu benihnya sudah ada, harus ada sesuatu yang saya peroleh dari Tuhan, yang itu kontekstual dengan hidupmu. Makanya ngotot jemaat banyak juga percuma, saudara. Kalau memang mereka tidak, ya bukan domba yang harus saya gembalakan, atau ya datang hanya karena mau, ya tadi itu, wah ini logis nih, wah ini nggak minta perpuluhan nih, ini nggak nuntut apa-apa, ya dia tidak tahu di sini lebih bahaya dari gereja yang menuntut perpuluhan. Ini nggak nuntut perpuluhan, ini ngerogoh jantungmu, nggak sisa, tidak bersisa, saudara. Nah, ketika pikiran diubah, perasaan akan berubah. Tidak bisa tidak, perasaan ini memberi warna hidup kepada manusia. Artinya, membuat manusia bisa menikmati sesuatu. Sebab dengan perasaan manusia dapat merasakan suasana susah, senang, sedih, cinta, sayang, benci, dendam, tersinggung, tersanjung, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya katakan dari pikiran. Dari pikiran. Dari pikiran. Kalau anak kecil ya, lihat spidol begini seneng loh. Dia cabut, dia lukis tembok mamanya. Padahal itu ada wallpaper bagus-bagus, dia begini. Dia happy dengan spidol. Itu ada batangan emas di situ, dia nggak suka. Dia lebih suka spidol. Suruh spidol itu batangan emas, dia pilih ini. Karena pengertiannya ini membahagiakan, itu tidak. Nah, ini contoh yang sebenarnya tidak konteks, tidak tepat betul, tapi akan membantu saudara mengerti. Kalau pikiran saudara sudah salah, lihat dunia ini indah, Anda bisa dibahagiakan oleh dunia. Tapi kalau saudara punya pikiran benar, Anda dibahagiakan oleh Tuhan. Itu menggiring saudara ke surga. Tetapi ajaibnya, kita juga menikmati dunia. Karena dunia diciptakan oleh Tuhan. Kita nikmati tanpa kita bersalah kepada Tuhan. Ya. Susah, senang, sedih, cinta, sayang, benci, dendam, tersinggung, tersanjung, dan lain sebagainya. Perasaan ini kan seperti institusi dalam jiwa yang memberi potensi seorang untuk berinteraksi dengan lingkungan, khususnya dengan sesama dan benda-benda. Ya. Bila pikiran kita menyerap apa yang salah,
perasaan kita sakit, saya pinjam kata sakit atau tidak sehat. Di dalam catatan saya tidak sehat atau perasaannya sesat, maka hal ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Pasti mempengaruhi. Dari pengertian-pengertian kita nanti mempengaruhi perasaan. Dari perasaan ini mempengaruhi interaksi kita dengan sesama, yang mempengaruhi pula relasi kita dengan Tuhan. Karena dua hal ini menentukan apa yang kita ingini, saudaraku. Batangan emas tadi tidak menyenangkan bagi anak-anak, tapi yang ini menyenangkan. Tapi ketika anak itu dewasa, ini nggak perlu. Yang perlu batangan emas. Bagaimana saudara ya mengalami pembaharuan pikiran sampai saudara bisa berkata seperti lagu yang kita nyanyikan ini. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Itu kan sudah jauh. Wah, ini kan orang udah melewati fase-fase tertentu, saudara. Saya belum mencapai titik kulminasi yang sempurna, tapi saya sedang merambat terus. Kalau Anda ya kecewa, gagal hidup, gagal bisnis, dikhianati teman, lebih gampang saya bawa. Atau sudah menikmati berbagai kesenangan, lalu mendengar firman, dia berkata, aku udah menikmati semua, ternyata sia-sia. Itu siapa yang ngomong? Salomo. Sia-sia segala kesia-siaan. Ya gitu doang. Nah itu hebat, saudara. Jadi Anda nggak usah nunggu jadi kaya dulu baru, tapi kau nyobain dulu, nggak bisa. Kamu nggak punya kesempatan menikmati. You percaya Tuhan saja, amin. Gitu. Ingat kalau kita beli sepeda, kita tanya, Pak, sepeda mana yang paling bagus? Terus penjualnya bilang, you percaya saya nggak? Percaya, Pak. Saya percaya Bapak pilihkan sepeda yang bagus ya, yang paling mahal. Oke, yang bagus biasanya paling mahal, yang ini 50 juta. Hah, Pak? Biasa 45 juta udah bagus banget, kok sampai 50? Loh, katanya kau percaya padaku. 50 juta. Saya coba dulu ya, Pak. Nggak boleh. Kalau kau percaya padaku, nggak pakai nyoba-nyoba. Bayar, berarti you nggak percaya saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia lebih dari segalanya. Mau nyoba dulu? Kita harus habis-habisan baru nyoba. Ya memang. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Susah ngomong untuk saudara yang masih bulan madu dengan dunia. Susah. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau. Ini melayani perasaan Tuhan. Itu pelayanan, bukan jadi pendeta dulu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagimu, karena ku tahu pasti semuanya milikmu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu, di sepanjang Engkau pegang tanganku. Jadi Tuhan, ini hidupku, ku serahkan padamu, karena ku tahu pasti semuanya milikmu. Kalau perasaan kita milik Tuhan,
Kita mengingini sesuatu lalu Tuhan tidak menghendaki kita mengingininya, salah nggak? Salah. Tapi kita kan nggak pernah diajar begitu. Kita kan merasa punya kedaulatan. Ya, memang kau punya kedaulatan, tidak bisa tidak punya kedaulatan. Kau punya independensi, tetapi kedaulatan dan independensimu harus ditundukkan kepada kedaulatan Allah. Jadi kalau Tuhan tidak menghendaki kita menyenangi sesuatu, kita tidak boleh menyenangi sesuatu. Waktu kita misalnya dihina orang, perasaan kita milik Tuhan kan? Kita tidak perlu tersinggung. Kalau kita tersinggung, kita masih berdaulat atas diri kita. Aduh, itu mah kerjaan saya hari-hari, saudaraku. Itu mah kerjaan hari-hari. Saya orangnya kan pride. Kesombongan saya luar biasa. Kenapa saya dulu kuliah nilainya bagus? Karena saya tidak mau direndahkan orang. Saya tidak mau orang lebih tinggi nilainya dari saya. Apalagi pada waktu ambil S3, di antara mahasiswa itu, di antara mahasiswa yang satu lifting sama saya itu ambil S3, di antaranya mantan mahasiswa saya. Wah, saya nggak model pintar dari saya dong, malu saya. Saya kerja mati-matian. Itu tuh sebenarnya juga kesombongan, saudaraku. Pride saya. Orang seperti ini itu rentan, saudara. Orang yang ambisius, orang yang mau maju, itu juga sisi lain rentan terhadap hal ini, ketersinggungan ini. Tersinggung aku. Lalu kita merasakan pahitnya itu. Dan kita merasa berat itu. Berarti kamu belum bisa tadi itu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagimu. Nggak bisa, kamu belum nyerahkan. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau. Nggak bisa, kamu melayani perasaanmu sendiri kok. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang berantakan, tapi oleh anugerah Tuhan dan kesabarannya dituntun untuk melayani Dia. Coba kita mau kamar kecil, udah kita nunggu lama-lama terus ada shit masuk, loh itu aja kita udah darahnya naik kemana-mana, dong diung 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 keluar, apanya namanya, diung 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 diung. Ada orang-orang buta yang punya tongkat panjangnya segini, dikantongin, begitu tarik, bisa panjang 1 meter atau 1,5 meter. Nah, kita itu punya tongkat perasaan tuh begitu. Jadi waktu kita baik-baik begini, pendek gitu. Terus kita orang-orang baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu terus sedikit, dowo, panjang. Gitu enggak ya? Oh enggak ya? Oh enggak salah. Ini hakku, aku tersinggung. Gitu enggak? Saya juga begitu, saudara. Apalagi kalau di gereja kan saya harus berpenampilan perfect. Tapi sebenarnya saya punya tongkat, apa namanya? Tongkat orang buta yang saya kantongin gitu. Banyak jenis tongkatnya, saudara. Mau tongkat apa nih? Mau tongkat apa? Tongkat gampang tersinggung, kesombongan, ini kesabaran. Wah, kalau di gereja kan begini tongkatnya. Begitu di luar tuh, waduh panjang. Bisa buat ketok kepala orang. Jadi kita tidak bisa, Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau. Tidak bisa. Seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Dia mengosongkan diri. Menjadi sama dengan manusia. Itu kesombongannya habis. Beliau nggak punya kesombongan. Kemungkinan sombongnya itu diremukkan sama sekali. Dia bisa. Waktu dia ditangkap di Taman Getsemane, apakah aku ini maling sampai kau bawa pentungan? Apa kau pikir aku tidak bisa menurunkan malaikat
tapi dia tidak menurunkan malaikat. Hebat. Waktu dia di atas salib, orang bilang, penjahat itu, katanya kamu anak Allah. Turun, buktikan kamu anak Allah, kamu hebat. Setelah itu, gua juga diturunin dong. Dia nggak turun. Itu kalau Tuhan Yesus mau membanggakan diri, tersinggung. Kalau mau tersinggung, dia bilang, lu pikir aneh kagak bisa turun? Aneh bisa turun sekarang juga. Ente jangan macem-macem ya. Aduh, saudara. Enggak. Seperti apa tadi, saya aja nggak apa-apa setinggi. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Dia merendahkan diri. Saudara, heran ya, pertemuan soal Filipi 2 dari sejak, ini keberapa nih pertemuan nih? 19. Soal Filipi 2 ini kita bahas 19 kali pertemuan, nggak habis-habis. Ini kita bolak-balik ke sini lagi loh. Dari berbagai sudut kita bicara, kagum. Ini kalau nanti lihat CD-nya itu, waduh, hebat itu Filipi 2 itu. Tolong nanti ditulis jadi buku nih. Bener, ini mesti diketik jadi buku nih. Hebat. Dan terus terangnya, sering saya tidak bisa mengulangi. Sebab persiapan saya sepotong, ngomongnya 1 jam. Karena sering muncul ide-ide atau wahyu-wahyu dalam percakapan itu. Kalau saya sering gambar-gambar itu ya, ditanya orang, Pak, ada persiapan? Nggak ada persiapan gambar. Muncul, selalu muncul di sini. Dan itu luar biasa loh, saudara. Dan saya merasa sudah penuhi bagian saya untuk melayani Tuhan itu. Sudah saya penuhi. Ternyata saudara, waduh, sombongnya, gampang tersinggungnya, mau dinilai baik, mau dianggap penting, mau dianggap utama, waduh, kuat banget saudaraku. Aduh, saya sih nggak malu ya saudaraku, kayak orang baru sembuh nih. Ini pun belum sembuh total. Ini masih sakit nih, masih rentan nih. Baru kayak lahir baru gitu. Seperti baru lahir baru. Oh, aku lahir baru. Jujur ya saudara, masih mendewakan perasaan nggak? Iya. Anda nggak bisa melayani Tuhan. Walaupun khotbah bagus, kasih duit di gereja, jadi aktivis. Kamu tidak menyenangkan aku. Apalagi kalau orang pernah terhormat, banyak duit, udah susah. Dan perasaan ini memiliki peran yang sangat besar dalam hidup ini, sebab pilihan, keputusan, tindakan, dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi, bahkan kadang ditentukan oleh perasaannya. Coba saudara. Kalau perasaan kita sakit, jadi keputusan kita salah. Sakit juga. Memang terdapat orang-orang tertentu yang lebih menggunakan logikanya daripada perasaan. Betul. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa peran perasaan tidak dapat diabaikan. Banyak keputusan-keputusan besar yang menentukan hidup seseorang terpengaruhi oleh perasaannya. Jadi betapa hebat ya logika atau pikiran yang dikuduskan Tuhan itu. Jadi saudara yang rajin mendengar firman Tuhan itu tentu berbeda dengan orang yang tidak tekun. Saya mengerti ada orang-orang yang berkata, paling begitu khotbahnya. Dia tidak tahu setiap kali datang itu ada sesuatu yang dia peroleh pasti menambah. Amin. Mengakumulasi. Jadi saudara mesti dengar begini. Saya juga tahu saudara teliti mendengar saya, dan saya juga tidak mau mengucapkan kata yang sia-sia saudaraku.
Istilahnya begini loh saudara. Tidak selalu khotbah saya prima atau baik. Tapi saya sudah punya standar, betul nggak? Nggak jauh dari standar ini. Harus ada sesuatu yang saudara peroleh. Kalau itu sesuatu yang biasa, saya juga rasa, oh itu biasa. Harus ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang saya anggap itu biasa, saya berkata, wah itu luar biasa tadi Pak. Begitu. Bukan mencari kebanggaan. Ini harus merubah hidup saudara. Tadi saya doakan betapa dahsyatnya ya. Kalau kami boleh membawa orang-orang kepada Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan menggiring orang ke dalam kerajaan surga. Waduh, betapa terhormatnya itu saudara. Saudara dan saya ini memang orang-orang istimewa yang harus berkeadaan istimewa seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita dipilih sebelum dunia dijadikan, artinya Tuhan merancang ada manusia-manusia yang layak disebut anak-anak Allah. Kitalah orang yang ditentukan. Ingat, yang ditentukan bukan keselamatannya tapi kualitasnya. Tidak ditentukan selamat, tapi ditentukan orang-orang yang berkesempatan untuk itu, dan ditentukan kualitas yang harus dicapai. Aku pilih ya, yang baris ini aku pilih nih nanti untuk bisa kuliah. Jadi nggak ditentukan pasti jadi sarjana. Ditentukan untuk kuliah. Harus sampai S3 ya. Ditentukan sampai S3. Kalau ini ya SMA aja. Nggak dipilih seperti ini. Jangan dipilih berarti pasti jadi S3. Salah. Keliru itu. Yang ditentukan bukan individu untuk menjadi selamat masuk surga, tetapi ditentukan untuk menjadi bagian orang-orang yang dipersiapkan masuk ke dalam anggota keluarga Allah, dan kesucian, kekudusannya itu kualitasnya ditentukan seperti Tuhan Yesus. Tidak boleh kurang. Makanya Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi dua Tuhan. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Itulah yang ditentukan. Roma 8, kamu harus serupa. Itu yang ditentukan. Kualitasnya ditentukan. Tepuk tangan saudara. Makanya perasaannya pun harus sempurna juga. Kita sudah membuang waktu kita sia-sia Pak. Kita nggak belajar dengan benar. Kita telah membuang waktu kita sia-sia. Swear deh, kita nyesel nanti kalau kita mati. Buset. Aduh astaga, 70 tahun gua bikin apa gitu loh. Amin. 70 tahun. Aduh astaga, gua bikin apa sih? Coba semua dengar saya ya. Kan saya juga banyak mikir lah, merenung. Jumat PA ya. Sampai terus doa, besok pagi ya, bangun ya, persiapan dari pagi. Terus saya usahakan bisa olahraga 1 jam. Terus nanti jam 4 di sini. Dari sini KKR remaja. KKR remaja malam-malam naik pesawat sampai Surabaya 1:30 pagi. Tidur jam 2, ya jam 1 kurang seperempat, 1:30 kira-kira sampai di hotel. Jam 2 tidur, jam 6 udah bangun, 6:30 khotbah. 4 khotbah di depan 18.000 orang. Sampai 22. Oke, anggaplah 15.000, 4 kali. Selesai begitu, malam habis khotbah dijemput mobil langsung ke Malang. Sampai di Malang udah tengah malam. Ya. Besoknya seminar. Rabu, Selasa pagi harus pulang karena ada suara kebenaran. Saya bisa diomeli banyak orang. Demi suara kebenaran saya pulang dulu.
baru balik lagi ke Bali. Balik kayak seminar, saudaraku. Wah, Rabu pulang. Terus Batak bermazmur. Pokoknya wacara padat. Aku mikir gini, ya Tuhan. Hidup macam apa aku ini? Terus hati saya seperti ada suara gini, coba kamu lihat orang itu. Dia punya apa? Pulang kantor. Ketemu anak, pelukan. Terus, ayo ke mall, makan. Terus pulang. Pulang sampai rumah, mobilnya diatur sama sopir, dia masuk, buka baju, nonton film, bercanda sama anak tidur. Besok bangun lagi, ke kantor, gitu. Terus besok lagi. Kesibukannya sama. Itu ya, bukan nggak boleh, nggak punya waktu untuk Tuhan sama sekali. Itu 70 tahun ya. Dia mati, dia lihat, astaga, aku buat apa selama 70 tahun? Tepuk tangan. Anda bisa merenungkan nggak itu? Nanti kalau dari mall, dia udah beli film seri, wah udah buru-buru pulang, wah anaknya cepet tidur ya, bobo, nonton film seri. Ngerti nggak? Sampai pagi, ya. Kan begitu. Atau suami istri main game, gitu. Lalu begitu mati, astaga, aku buat apa selama 70 tahun? Perasaannya tidak tergarap. Sama tetangga sebelah tidak pernah ngomongan. Cuman gara-gara pot bunga istri jatuhin, dia nggak mau gantiin. Hanya satu. Lalu tetangga bilang, alah pot murah ini gitu. Itu kata-kata itu melukai sampai nggak pernah ngomongan demi pot bunga. Tahu nggak? Nggak ngomongan sama tetangga sebelah. Lewat-lewat aja. Nanti di kantor tersinggung dikit, dia angkat gelas, mau mulai gue timpuk lo. Astaga, aku bikin apa selama 70 tahun? Coba oleh kesempatan Selasa ke sini, diajarin begini, aku mau berubah, betul nggak? Kalau datangnya terus, tiap Selasa, Sabtu datang ke PA, nggak mungkin nggak berubah, pasti berubah. Belum nanti ikut berdoa, suasana hadirat Tuhan turun. Kita mendengarkan khotbah-khotbah yang menyengat dari pengalaman hidup hari-hari. Pasti berubah. Nah, soal perasaan ini nanti akan saya lanjutkan. Karena ini baru sedikit. Sola Gracia.